sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini protes bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO ya. Jadi netizen Malaysia ini ramai-ramai ya menyepil akunnya Presiden Jokowi ya, dalam komentar yang diunggah Presiden Jokowi terkait keputusan UNESCO ya. Jadi netizen Malaysia ini menggugat ya, dalam arti protes di akunnya Pak Jokowi ya. Tapi disebutkan di sini nggak tahu di akun YouTube atau akun IG. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan Kebudayaan Muhammad Abdul Kak menanggapi isu terkait Malaysia yang tak setuju ya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO. Karena menurut menurut netizen Malaysia itu orang Indonesia itu katanya 80% menggunakan bahasa Melayu. Apa iya di tempat Mimin aja nggak ada tuh orang yang menggunakan bahasa Melayu? Apa mungkin di tempat ente ada? Coba sebutkan dan tulis di kolom komentar. Masa negara kita yang dengan jumlah penduduknya hampir 300 juta orang menggunakan bahasa Melayu ya Bren ya. Ya baik. Ini anak buah Pak Wawan Toge ini makin hari makin kesana kesini nggak jelas ini. Apa nggak malu itu Pak Tomat? Gimana nih Pak Tomat? Pak Tomat? Gimana nih Pak Tomat? Ayah baik netizennya Pak Tomat. Usut punya usut, sebelumnya bahasa Indonesia telah diresmikan sebagai bahasa resmi pada konferensi UNESCO dan disahkan di markas besar UNESCO Paris, Prancis. Namun keputusan tersebut menyulut reaksi dari Malaysia ya. Sejumlah warga Malaysia memberikan komentar di unggahan Presiden Joko Widodo terkait keputusan UNESCO tersebut. Mereka mengatakan bahwa seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu ya, bukan bahasa Indonesia ya. Mereka itu mengklaim bahasa Melayu itu lebih mendunia daripada bahasa Indonesia. Sebab bahasa yang digunakan Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu. Klaimnya seperti itu. Masa semua orang yang di Indonesia ini rumpun Melayu semua atau bos ya? Itu namanya rasis kalau gitu. Nah, iya kan? Mungkin kalau orang Melayu, Mimin percaya sih mungkin daerah Aceh ya. Masih ada keturunan Melayu, mungkin sebagian Kalimantan juga ya. Tapi di luar itu apakah ada orang Melayunya? Dan dikatakan Malaysia itu, orang Indonesia itu lebih condong menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa Indonesia ya. Apa kalian setuju dengan pendapat netizen ini ya? Dari sisi lain menurut Kemendikbud, anggapan yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu kurang tepat ya. Mimin pun juga mengatakan demikian, nggak tepat ya. Melayu, Indonesia bahasa Indonesia. Kita pengejaannya aja beda kok. Misalkan Mimin di sini suruh menyampaikan berita pakai bahasa Malaysia, Mimin nggak bisa bahasa Melayu. Ada yang komen kan kemarin ini coba sebagian kecil narasi dikasih bahasa Melayu kayak TV Malaysia, nggak bisa Mimin. Nggak bisa, benar nggak bisa. Usut punya usut, Indonesia telah menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara ya. Sementara bahasa Melayu dianggap sebagai bagian dari bahasa daerah di tanah Indonesia. Nah ini kalau ini bener ini kata Pak Mendikbud. Kalau bahasa Melayu itu bahasa sebagian ya yang berada di wilayah Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia ini merupakan bahasa negara. Itu loh netizen Malaysia. Ente jangan ayah-ayah bae ya. Klaim tadi kalau kita dudukkan dengan benar, menurut saya tidak pas karena Malaysia sendiri dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi sama sekali tidak terlibat. Dan nama yang kita ajukan memang bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, kata Kemendikbud dalam diskusi daring di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Lebih lanjut, Mendikbud juga menjelaskan bahwa sebelumnya klaim Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan Presiden Joko Widodo setuju bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN juga tidak benar ya. Mendikbud menegaskan bahwa Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN.
Padahal kalau kita tahu bahwa Indonesia mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bagi kita orang Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang hampir ada di seluruh Indonesia. Kalau menurut kajian kami di Indonesia itu lebih dari 80 bahasa Melayu sebagai bahasa daerah, seperti itu. Nah, Bran, kira-kira bagaimana ini menurut kalian terkait netizen Malaysia ini nggak terima ya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO dan mengatakan bahwasanya para netizen Malaysia ini mengatakan yang lebih cocok ya, yang lebih cocok bahasa UNESCO itu bahasa Malaysia, bukan bahasa Malaysia katanya gitu, daripada bahasa Indonesia. Kan digadang-gadang kata mereka bahasa Melayu lebih mendunia daripada bahasa Indonesia. Nah, kalian apakah setuju? Ya salah, usil dikit-dikit biasa ya. Bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bran, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.